Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berikut saya akan membuat video untuk materi kita di sesi 2 ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk lebih mudah memahami tentang falas dan mekanisme bursa falas. Saya akan bagikan slide-nya. Kita mulai dari pengertian falas dulu ya, atau yang juga disebut sebagai forex atau foreign currency. Falas atau foreign currency atau forex itu diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitungan transaksi ekonomi dan keuangan internasional disebut sebagai hard currency. Jadi yang di dalam mata uang forex atau falas ini yang kita sebut sebagai hard currency dan soft currency. Hard currency itu adalah mata uang yang sering digunakan dalam transaksi internasional. Nilainya relatif lebih stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi dibanding dengan mata uang lainnya. Ya, seperti misalnya mata uang US dollar, yen, Japan ya. Kemudian euro, pound sterling, Australian dollar, dan francs, Swiss franc ya. Ada lagi kelompok yang lain adalah yang disebut sebagai soft currency, yaitu mata uang yang jarang digunakan sebagai mata uang atau pembayaran transaksi internasional karena nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai dibanding dengan mata uang negara-negara yang lain. Ya, termasuk di dalamnya adalah mata uang rupiah, baht, Thailand, peso, rupee, dan lain-lain. Saya rasa saya anggap Anda memahami tentang ini. Kemudian fungsi dari bursa falas itu adalah, apa sih fungsi dari bursa falas ini? Yang pertama itu adalah menyelenggarakan transaksi internasional. Ya. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Yang ketiga, memberikan fasilitas hedging. Khusus untuk hedging itu nanti kita akan bahas di materi yang berikutnya. Hedging itu kalau secara umum pengertiannya adalah tindakan pengusaha atau pedagang falas untuk menghindari resiko kerugian atas fluktuasi kurs falas atau forex rate terhadap aktivitas transaksi internasional. Kemudian ini mungkin gambaran bagaimana mekanisme dalam bursa falas itu. Ini sebenarnya adalah gambar dari satu alur mata uang, satu alur bagaimana transaksi ekspor impor ya. Karena kalau kita bicara tentang falas itu selalu kaitannya dengan kegiatan ekspor impor ya, kegiatan antar negara yaitu ekspor impor. Ini misalnya transaksi terjadi antara importir di Jakarta di Indonesia dengan eksportir di New York, Amerika. Katakanlah misalnya seorang pengusaha di Indonesia ingin mengimpor mesin. Nilai harga mesinnya adalah 10.000 US dollar. Kalau sekarang misalnya kurs dolar adalah sekitar 13.000 atau 14.000, itu berarti sekitar berapa? 13 miliar ya, kurang lebihnya ya. Oke, katakanlah misalnya transaksinya sudah disepakati antara importir di Indonesia dan eksportir di New York. Ketika misalnya
transaksi ini disepakati antara dua belah pihak, si importir Indonesia ingin membeli mesin kepada pengusaha di Amerika Serikat, berarti pengusaha di Indonesia harus menyediakan sejumlah uang yaitu sebesar 10.000 US dollar. Sementara pengusaha di Indonesia kan punyanya rupiah. Berarti dia harus ini kebetulan gambarnya gambar lama yang saya ambil ya, saya nggak perbarui. Ini kurs 8.000 tahun lama sekali, 8.000 per US dollar. Tapi kita abaikan ini dulu. Maksud saya begini, alurnya itu adalah ketika misalnya si importir Indonesia ingin membeli mesin seharga 10.000 US dollar, berarti dia harus menyediakan sejumlah uang 10.000 US dollar. Sejumlah rupiah. Maka dia akan datang ke bank. Katakanlah banknya dia, importir ini adalah nasabah Bank BNI. Berarti dia harus menyediakan rupiah. Berarti menggunakan kurs, ya, nanti akan kita bahas dulu sebelumnya. Ini dia. Oke, di dalam ini mungkin perlu Anda pahami dulu tentang kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah ya. Kurs jual itu juga bisa disebut sebagai ask rate ya, atau bisa disebut sebagian istilahnya itu ada ask rate atau bisa selling rate, yaitu kurs yang digunakan jika Anda sebagai pemilik rupiah ingin membeli falas. Nah, ini kasus misalnya kalau yang tadi importir yang mau membeli mesin dengan harga 10.000 US dollar, berarti dia harus menukarkan rupiahnya. Berarti kurs yang dilaku adalah kurs jual. Kalau Anda punya duit, katakanlah 1 juta misalnya, mau beli dolar, berarti Anda gunakan kurs jual namanya. Nanti di berikutnya ada ketentuannya. Kemudian kalau kurs beli, atau bisa juga disebut bid rate atau buying rate, itu sama dengan kurs yang digunakan jika pemilik falas ingin membeli atau menukarkan ke rupiah. Kalau Anda sekarang misalnya megang dolar 1.000 US dollar, terus kamu mau tukarkan ke rupiah, kamu datang ke money changer atau ke bank, maka itu kurs yang dipakai adalah kurs beli. Kurs tengah itu adalah rata-rata antara kurs jual dan kurs beli. Oke, kembali ke tadi. Dalam mekanisme bursa falas, ketika seorang pengusaha di Indonesia membeli mesin, harganya 10.000 US dollar, berarti dia harus menyediakan dengan uang rupiah sebesar 10.000 US dollar. Berarti dia menggunakan kurs jual. Datang ke Bank BNI 13 miliar, berarti dia harus menyediakan uang sebenarnya 13 miliar. Kalau misalnya jumlah kurs saat ini 13.000. Kemudian bayarkan kepada nih, alurnya Anda perhatikan, datang ke BNI, menyediakan, kemudian dia bayar. Kebalikannya, kalau misalnya di Indonesianya bertindak sebagai eksportirnya, garment misalnya, pakaian jadi ke New York, berarti si eksportir akan menerima uang dalam jumlah 10.000 US dollar. Ketika dia mau menukarkan duitnya 10.000 US dollar ini ke Bank BCA, berarti dia menggunakan kurs beli.
Ya, pakai kurs beli ya. Oke. Oh iya, saya harusnya ini saya sampaikan. Ini penting juga. 3 prinsip pokok dalam bursa falas ya. Jadi pengertian dari kurs jual, kurs beli itu selalu dilihat dari kepentingan atau keuntungan pihak bank atau money changer. Jadi kalau orang ngomong kurs jual, itu maksudnya dilihat dari sisi banknya atau dilihat dari sisi money changernya. Jangan dilihat dari kita. Kalau makanya kalau Anda punya uang 1 juta rupiah, kenapa kemudian pakai kurs jual? Karena maksudnya adalah bank menjual falas. Maka kita pakai kurs jual. Sebaliknya kalau Anda megang duit rupiah, duit dolarnya, Anda megang misalnya $1.000, Anda mau tukar ke rupiah, maka pakai kurs beli. Maksudnya adalah bank membeli falas yang Anda punya. Jadi ini yang pertama poinnya. Kurs falas atau kurs jual, kurs jual atau kurs beli itu selalu dilihat dari kepentingan atau keuntungan pihak bank. Yang kedua, kurs jual itu selalu biasanya lebih tinggi daripada kurs beli. Pasti selalu lebih besar atau lebih tinggi dari kurs beli. Atau sebaliknya, kurs beli selalu lebih rendah daripada kurs jual. Yang ketiga, kurs jual atau kurs beli suatu mata uang falas itu sama dengan kurs beli atau kurs jual mata uang falas lawannya. Contoh tadi misalnya kalau kurs jual falas US dollar itu kalau misalkan dengan kalau Anda di Indonesia, kalau kita di Indonesia misalkan, berarti kurs jual falas US dollar itu sama dengan kurs beli rupiah. Atau sebaliknya, kurs beli rupiah itu sama dengan kurs jual falas US dollar. Ini penting untuk Anda pahami dulu agar kamu bisa memahami yang berikutnya. Tiga prinsip dalam bursa falas ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi ada direct indirect quotation. Quotation itu maksudnya penyebutan. Ya. Kalau direct quotation itu maksudnya penyebutan mata uang di mana mata uang domestik. Kalau kita di Indonesia berarti Indonesia sebagai domestik, rupiah domestik ya. US dollar asing. Nah, itu Anda perlu pahami juga ya. Kalau kita di Indonesia berarti Indonesia adalah domestik. Amerika adalah foreign-nya. Jadi kalau direct quotation itu maksudnya penyebutan mata uang di mana mata uang domestiknya disebut dulu. Ini kan misalnya 13.000 per USD. Nah, kalau indirect berarti kebalikannya. Penyebutan mata uang asingnya dulu berarti kalau 13.000 per US dollar, berapa US dollar per rupiah? 0,00079. Ini namanya indirect quotation. Jadi mata uang asingnya di depan, mata uang domestiknya di belakang. Kalau direct, mata uang domestiknya di depan, mata uang asingnya di belakang. Misalnya 131 yen adalah 138 rupiah. 1 rupiah berarti 0,00724 yen. 1 euro adalah 17.300 rupiah. Berarti 1 rupiah adalah 0,0000578 euro. Ini juga begitu selanjutnya. 1 Singapura dolar itu sama dengan 10.700. 1 rupiah sama dengan 0,000934 Singapura dolar. 1 Singapura dolar, Australian dolar adalah 10.500. 1 rupiah sama dengan 0,000952 Australian dolar. Oke, ini prinsip-prinsip dalam bursa falas atau transaksi falas ya. Saya harap Anda bisa memahami materi dengan baik karena nanti kelanjutannya semua akan dimulai dari sini. Saya akan kasihkan Anda latihan nanti untuk memahami materi ini. Semoga bermanfaat.
Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.